punika mau'izatul hasanah sekaligus doa penutup ingkang badhe kasuwunaken dumateng Yai Bahauddin Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teng ngarsa keluarga besar Mbah Ahmad Minan Abdullah ingkang kula hormati, khususipun Nyai Umi Maftuhah sedanten keluarga Gus Hatta, ing ngarsa para kiai khusus wonten Kiai Ulil Albab Arwani, wonten Mbah Kawula Kiai Muat, wonten Ndek Rozin Gus Nazif, wonten Kiai Mujib, teng ngarsa para habaib ingkang kula hormati. Kula mun niat boten guyon, ternyata Pak Muat guyon terus kula. Tapi insyaallah kula boten guyon. Kula niku pun gayane lungguh kursi tapi sajane boten gayane, mergi dikongkon ngoten. Terus kalau niku terkenal kiai sing ora kena diundang kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh niku kathah. Terus termasuk Mas Nadiem pun ngerasa sepuh. Iku nak mboten dituruti ngerahno banser. Terus ribet niku kok. Kula badhe matur jauh sederengipun Mbah Kawula Ki Mu'ad Thahir. Beliau itu mbah kula saking lasem nggih saking kajen. Terus kula cerita sekedap buyut kula kandung namine Hafsah niku gadah putri Sofiyah niku dugi kula. Adikipun Sofiyah Badiah niku dados ibuipun Kiai Sahal. Wonten malih Kiai Subaidi dados Mbah Afif Mbah Ahmad. Terus Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Nabi Sepuh itu saking Mbah Jiroh mriki terus Mbah Alfiyah dugi Mbah Mutamakin terus dawuh Pak Muat kula tesih gadah channel tapi bate nggih boten pati banter kula niku waris wedok dadi banter Mbah Muat tapi nek kula kliru niku pantes waris wedok nek waris lanang niku ketoke ora pati pantes terus niki kula cerita di antara khazanah sing kula waos. Dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan. Kula nggih sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi, khatam teng mriki ngaos Mbah Dolah. Niku banyak ulama sing gadah tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran terus krungu suarane manusa niku pusing. Terus Mbah Minan niku biasa terus Quran terus bocah bakas panen niku kan pusing. Mbok critakno corona niku ya pusing. Biasa asik mbek pangeran terus itu mesti istildarnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia niku kathah sing ngoten. Sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang. Wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernah mbah ngesal pernah mbah kula namine Mbah Nur Samsi kanca beliau di Mekah. Iku termasuk ngriwayataken dawuh Mbah Minan, "Saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji, disalahno wong akeh lah, sementing aku ngaji Quran." Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau dan saya tasyarruf sekali merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap, para tamu di Mbah Minan kalau dengan logika, saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat. Munajat waos Quran, khatam. Kemudian jenengan nganggo kalam-kalam adami. Niku nggih cara hukum tirakat nggih batal kados salat niku nek omongan adami niku batal. Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu, wahsyah, merasa tidak nyaman dengan makhluk. Ketika kula bahasakan mendengar suara Tuhan, itu tentu ini menjadi masalah
dalam kitab tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah dados istilah umum hatta yasma'a kalam Allah. Kalau cerita tentang Imam Syu'bah. Imam Syu'bah niku lam yusfroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu enggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran ngger badha Isya niku witire namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Syarahipun Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan yang profesional semaan kadang dirong cakepan, duhur khatam, pindah terus nggih macam-macam lah wong kathah. Iki di sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya sama, anu nak cerita niku sampai apal deh, nak wong belah sakmene, nak wong desa sakmene. Aku nak diundang wong desa susah ra karuan. Tak takoki lho kena apa? Beda Mas nak ngundang kula Mas. Tak pikir beda niku napane ngono. Ternyata nggih niku sing. Niku sing mboten pati top-top. Nah, sing top-top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyuwun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahe nggih terbatas. Tapi nek sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrake kontrak basari, kontrak ini jek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat ambek wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000, zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat. Debat terus dipadakno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah, dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah, niku dawuh Badullah, kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi kok nak diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam, jebule nak diundang semaan khatam, nak ning omah ra khataman, berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nek diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nek sampean ra tau ning omah khataman, kok nek diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin, sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya nonton ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya.
Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni. Niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, "Maddawli al-waqta." Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman li Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirahul Qorek, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini suul adab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mukjizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya,
ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah, terus ada Naqatu Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh ya biasa saja karena beliau memang Nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah, sementing muamalah mbek Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru ora mergo. Dadi dene ape ngantor ya ora di kantor, wis ngantore ning masjid sholat. Tapi ini enggak boleh gaya-gayanan yang sudah makomnya seperti itu. Ora sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud itu, Ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang 1 dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentinan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentinan pedang. Perang yus. Dibacok sik nyelip pedangnya kalau musuh kan yur gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Ya masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan.
Wareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu enggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Nah, kiai saya kan perhitungan gelem istisqa sausé didelok wis musim dadi istisqa. Kula ndek kanca kiai ahli falak niku kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwe kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-angan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kita bualal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondo, endok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang selain. Terus kata Imam Al-Husunul Hamidiyah ngendikan, umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar. Kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu enggak pernah terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan enggak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan tidak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh bedane. Iki adoh iku parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ra usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga yo coba warai, nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye, yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat Naqatus Sholeh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa? Terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar? Kan enggak. Tetap di situ ada kudratu. Nah kalau sama-sama kudratu, bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mik ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mik, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya sebenarnya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mik ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu
Agama itu apa ciri? Ya mam biadi malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat timbang ini, tidak bisa. Tetap terserah yang punya. Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak wis berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair ngoten. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lah, aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya mosok terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, ndekne mimpine ku ngaramno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan kira-kira. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Mbah Mutamakin sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini
khusus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya, kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah. Nggih ngoten mawon nggih sing ndonga ya ampun kula lah. Nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadiem terus dikerano banser ning pun teng kanan kiri niku ribet niku panglima tertinggi napa? Udah kewakili, udah ketuane tapi semawon yang jelas saged meremot. Nggih, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa bi barakatid da'ina ilaika wa barakatil mutawassidina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya Allah limba Ahmad minan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salibin wa nimin mu'afin min kulli bala'id dunya al-akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i kalimatika ya Allah. Hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatika al-gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah. Aqimna fi dzalika wa inna ala dzalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.